Topik pertama kita adalah hukum memakai rabtatul unuk, yaitu memakai dasi. Memakai dasi. Yang disebut juga lubsu, judul yang sama, judul yang serupa bisa disebut juga lubsu al-karfatah, ya, al-karafatah. Lubsu al-karafatah artinya di bahasa kita dasi, yang dililitkan di leher itu. Dasi. Para ulama kontemporer berselisih pendapat hukum memakai dasi. Ada dua pendapat. Ya, ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat yang mengatakan boleh memakai. Ini fatwa Lajnah Daimah. Kemudian banyak para ulama, diantaranya Syekh Utsaimin dan Syekh Ibnu Jibrin. Alasannya, mereka yang mengatakan boleh memakai ini karena bukan menjadi pakaian khas suatu kaum. Bukan ciri khas suatu kelompok, suatu masyarakat tertentu, atau ciri khas orang-orang kafir. Nah, dan ini yang menjadi poin utama ketika dibahas tasyabbuh. Semua orang di bagian timur maupun barat di bumi ini memakai ini, jadi bukan menjadi kekhususan suatu kaum. Bahkan banyak bangsa Arab dan negara-negara Islam ini yang memakai pakaian yang ada dasinya. Jadi sudah bukan lagi ciri khas kaum-kaum tertentu, ya, umat-umat tertentu. Sementara hukum asal dalam pakaian, ini yang perlu harus kita pahami. Hukum asal dalam pakaian adalah diperbolehkan. Boleh untuk dipakai. Kecuali sampai ada dalil yang mengatakan bahwa itu diharamkan. Maka hukum asalnya boleh dipakai. Versi yang kedua, ada pendapat arah yang kedua yang mengatakan haram. Di antara yang memfatwakan haram adalah Syekh Al-Albani, Syekh Al-Fauzan, dan Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq, dan selain mereka. Mereka juga memiliki alasan, memiliki dasar. Alasannya adalah karena dasi adalah termasuk pakaian orang-orang kafir. Dan kita dilarang untuk tasyabuh dengan non-muslim. Ada larangan tasyabuh. Nah, jadi alasan mereka seperti ini. Lajnah Daimah, kita kembali ke pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang membolehkan. Bagaimana fatwa Lajnah Daimah? Ketika Lajnah Daimah ini ditanya tentang hukum memakai as-sarawil al-bantolun, celana, dan memakai dasi yang disebut dengan dalam bahasa Arab dengan al-karafatta, maka jawabannya adalah sebagai berikut. Hukum memakai pakaian asalnya adalah diperbolehkan. Hukum pakaian itu diperbolehkan. Jadi pakaian apapun, ditemukan pakaian baru, ditemukan jenis tipe-tipe style model yang kekinian yang tidak ada di masa-masa sebelumnya, hukum asalnya boleh. Kecuali yang dikecualikan oleh syariat, illa mastathnahu syar'u mutlaqan, yang dikecualikan. Jadi yang tidak diperbolehkan secara syariat secara mutlak. Misalnya memakai emas bagi laki-laki. Juga misalnya memakai sutra bagi laki-laki. Ini nggak boleh secara mutlak. Kecuali karena ada udzur, ya, misalkan karena lijarobin au nahwi, karena penyakit kulit yang harus menggunakan kain yang lembut, yang tipis. Maka saat itu diperbolehkan karena darurat, ya. Tapi hukum asalnya memakai pakaian bagi laki-laki dan memakai sutra tidak diperbolehkan. Nah, memakai celana ini bukan sesuatu yang khusus untuk orang-orang kafir, bukan ciri khas orang kafir, non-muslim. Memakai pakaian yang sempit, yang menunjukkan lekuk tubuh sampai kelihatan auratnya, ini yang tidak diperbolehkan. Adapun jika pakaian tersebut luas, tidak menampakkan, menunjukkan aurat, maka diperbolehkan. Kecuali kalau pelakunya, pemakainya berniat tasyabuh, berniat ikut-ikutan meniru non-muslim yang memakainya, maka tidak diperbolehkan dari sisi niatnya saja. Nah, dan ini poin penting dalam masalah tasyabuh. Tasyabuh itu yang harus menjadi kekhususan, ciri khas. Dan permasalahan tasyabuh ini bisa berubah-berubah seiring berkembangan waktu, zaman, ya, waktu atau zaman dan tempat, atau urf manusia, adat kebiasaan manusia. Begitu juga menurut Lajnah Daimah, ini sama saja, boleh memakai wakadha lubsul badlah. Badlah ini setelan jas, sweat, yang disebut dengan sweat, setelan jas, ya, blazer gitu. Kemudian ada dasinya, di dalamnya pakai baju, ya, kemeja. Kemudian memakai celana formal atau yang lainnya. Nah, ini namanya al-badlah.
boleh, diperbolehkan, tidak masalah. Orang muslim memakai ini tidak dipermasalahkan. Juga memakai ribatul unuq, memakai dasi. Maka ini semuanya laisa minal libasil khasi bil kufar, bukan pakaian ciri khas orang-orang non-muslim. Sehingga hukumnya yajuzu, hukumnya diperbolehkan. Kecuali kalau pemakainya memang niatnya buruk, niatnya untuk meniru orang non-muslim. Maka yang dilarang adalah bagi orang ini. Tapi pakaiannya sebenarnya tidak diharamkan. Ini bisa dirujuk, bisa dicek ya, kalau ingin menelaah lebih panjang, fatwa Syekh Ibnu Utsaimin dari majalah Ad-Da'wah yang dinukil dari website Islam Question, ya, soal Islam soal wa jawab, bisa dirujuk di sana. Sumber yang kedua adalah fatwa Lajnah Daimah lil Buhuthil Ilmiyah wal Ifta nomor 4257. Yang versi cetaknya jilid 24 halaman 41. Bisa juga dilihat di website resmi Syekh Abdullah Ibnu Jibrin. Nah, itu Ibn Jibrin. Taib, itu hukum seputar memakai dasi dan yang terkait.